Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mas Ihsan selaku dosen, Mas Ihsan dan Mas Umar selaku dosen pembimbing mata kuliah kami Teori Komunikasi. Saya Syakira Mutia Delvi dan teman saya Dinda Marselvia ingin mempresentasikan materi kelompok kami yaitu teori kelompok terbungkam. Saya izin share screen ya, Mas. Di sini ada judulnya teori kelompok terbungkam. Daftar isi dan bahan-bahan diskusi dari kelompok kami, pendahuluan, sekilas teori, asal-usul teori, komposisi teori kelompok terbungkam, asumsi teori kelompok terbungkam, proses pembungkaman, strategi perlawanan, dan yang terakhir ada kritik. Pendahuluan, bahasa melayani penciptanya dan pendahuluan. Bahasa melayani penciptanya dan mereka yang berada di dalam kelompok yang sama dengan penciptanya bahasa tersebut dengan lebih baik dibandingkan kepada kelompok lain yang harus mempelajari untuk menggunakan bahasa itu sebaik yang mereka dapat. Ini merupakan permasalahan karena berbagai pengalaman dari penciptanya diberi nama dengan jelas di dalam bahasa tersebut, sementara pengalaman dari kelompok yang lainnya tidak. Sebagai akibat dari masalah mereka dalam beradaptasi dengan bahasa yang tidak mereka ciptakan, orang dari kelompok lain tampak kurang fasih dibandingkan dengan kelompok pencipta bahasa itu. Terkadang kelompok bungkam ini menciptakan bahasa mereka sendiri untuk menghadapi permasalahan mereka dengan bahasa kelompok dominan. Next. Ada sekilas teori yang akan dibacakan oleh Adinda Marselvia. Baik, saya akan melanjutkan dari Syakira, yaitu di slide selanjutnya ada sekilas teori. Closed group teori menjelaskan bahwa wanita berusaha menggunakan bahasa yang diciptakan oleh pria untuk mendeskripsikan pengalaman mereka dalam cara yang sama, seperti halnya ketika seorang penutur asli bahasa Inggris belajar bercakap-cakap dalam bahasa Spanyol. Untuk melakukan hal tersebut, mereka harus melalui proses penerjemah internal, mencari kosakata asing untuk mendapatkan kata terbaik yang dapat mengungkapkan pikiran mereka. Kedua, tidak selalu semua wanita dibungkam dan semua pria memiliki suara. Ketiga, MGT memungkinkan kita untuk memahami kelompok manapun yang dibungkam karena tidak memadainya bahasa mereka. Dan selanjutnya, pembungkaman juga dapat terjadi sebagai hasil dari ketidakpopuleran pandangan yang berusaha untuk diungkapkan seseorang. Next ada asal-usul teori. Tahun 1975, Edwin Ardener menyatakan mereka yang terlatih dalam bidang etnografi jelas-jelas memiliki bias terhadap jenis model yang para pria siap diberikan atau disetujui oleh para pria dibandingkan terhadap model manapun yang dapat diberikan oleh wanita. Jika pria tampak lebih pandai berbicara dibandingkan wanita, ini merupakan kasus dari orang-orang yang sama berbicara mengenai hal yang sama. Shirley Ardener 1978 mengamati bahwa kebungkaman wanita merupakan pasangan dari ketulian pria. Pemikiran dari hasil pengamatan ini benar bagi bahasa Inggris karena bahasa ini dikembangkan dan diformalisasikan oleh kaum pemuka agama dan akademisi pria. Kramare berteori bahwa wanita akan menjadi kelompok bungkam. MGT menyimpulkan bahwa wanita dibungkam oleh bahasa mereka. Next, ada. Selanjutnya, komposisi teori kelompok terbungkam. Pertama, dominan grup. Kelompok yang memegang kekuasaan di dalam sebuah budaya. Kedua, seks untuk menunjukkan kategori biologis pria dan wanita. Dan ketiga, muncul dua fokus, jenis kelamin dan gender. Dan keempat, gender didefinisikan sebagai perilaku yang mempelajari bentuk feminitas dan maskulinitas di dalam sebuah budaya. Dan kelima, berkenan dengan hal tersebut, kaum Afro-Amerika di Amerika Serikat, gay dan lesbian, kaum lansia, kelas bawah, orang cacat fisik, dan non-Kristen dapat menjadi anggota dari kelompok bungkam, sama halnya dengan wanita. Next ada asumsi teori kelompok terbungkam. Yang pertama ada wanita. Wanita
mempersepsikan dunia secara berbeda dibandingkan pria, karena pengalaman pria dan wanita yang berbeda, serta adanya kegiatan-kegiatan yang berakar pada pembagian pekerjaan. Yang kedua ada politik, karena dominan politik mereka, sistem persepsi pria dominan, menghambat ekspresi bebas dari model alternatif wanita mengenai dunia. Dan yang ketiga ada asumsi masyarakat, agar dapat berpartisipasi di masyarakat, wanita harus mentransformasikan model mereka sendiri sesuai dengan sistem ekspresi pria yang diterima. Next. Baik, selanjutnya yaitu proses pembungkaman. Pemikiran utama dari MGT adalah bahwa anggota-anggota kelompok yang termarginalkan dibungkam dan dianggap sebagai penutur yang tidak fasih, atau mengejek dan meremehkan, selanjutnya ritual, kontrol, dan pelecehan. Next ada strategi perlawanan. Beberapa strategi yang disebutkan yaitu mengambil kembali, mengangkat dan mementingkan wacana wanita, dan menciptakan bahasa yang baru bagi pengalaman gender yang unik. Next. Selanjutnya kritik. Kegunaan tidak memiliki kegunaan karena teori ini terlibat dalam esensialisme atau keyakinan bahwa semua pria dan esensi dalam sama dan semua wanita pada esensinya adalah sama dan keduanya berbeda satu sama lain. Heurisme sama dengan kurang heuristik. Sekian dari presentasi kami yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Syakira Muti Adelvi dan teman saya Dinda Marselvia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.